ada aplikasi e-kinerja BKN. Di sini akan saya berikan contoh RHK jabatan fungsional PKPBN sebagai bendahara. Karena kebetulan saya sebagai CFPK BPN yang menjabat sebagai bendahara. Untuk langkahnya sebenarnya sama dengan tahun sebelumnya ya Bapak Ibu, namun di sini ingin saya peragakan ulang terkait dengan cara pembuatan di tahun 2025 ini. Dan bagi Bapak Ibu sebagai jabatan fungsional, baik itu PK APBN atau APK APBN, tentunya yang pertama silakan Bapak Ibu siapkan dulu IKU dan IKI mandatori CFPK APBN dan APK APBN. Ini IKU tahun 2024 ya Bapak Ibu. Jika nanti ada yang terbaru untuk tahun 2025, silakan Bapak Ibu nanti berpedoman dengan IKU yang terbaru. Ini ada bagian-bagiannya ya Bapak Ibu. Ada PPK, PPSPM. Di sini karena saya sebagai darah pengeluaran, jadi saya pilih yang darah pengeluaran. Jadi Bapak Ibu siapkan ini terlebih dahulu. Kemudian setelah Bapak Ibu memiliki file ini sebagai dasar pembuatan SKP-nya, lanjut ke SKP sini ya Bapak Ibu, ke aplikasi e-kinerjanya. Silakan Bapak Ibu login. Setelah berhasil login, silakan Bapak Ibu periksa kembali di profilnya Bapak Ibu. Nah, pastikan bahwa nama dan juga data lainnya termasuk unit organisasinya itu sudah benar. Ketika sudah tepat, silakan Bapak Ibu tambah periode SKP. Di sini ada keterangan ya Bapak Ibu agar sama-sama kita pahami. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum membuat periode ini, cek terlebih dahulu data unit kerja dan atasan pada profil. Perbaiki jika ada kesalahan sebelum membuat periode SKP. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu silakan cek terlebih dahulu di profilnya. Kemudian di sini ada dijelaskan juga ya Bapak Ibu, periode rencana SKP yang dibuat pada menu ini adalah tahunan. Periode penilaian periodik, bulanan, triwulan, dan final dibuat di menu penilaian. Jadi ini juga perlu sama-sama kita pahami ya Bapak Ibu, karena saya menjumpai beberapa rekan yang membuat SKP itu dibuatnya itu tiap bulan ya Bu. Rencana hasil kerjanya itu dibuat per bulan dan juga ada yang dibuat per triwulan kemudian langsung dinilai. Padahal untuk membuat RHK itu adalah tahunan. Seperti yang dijelaskan di bawah ini bahwa untuk periode SKP dari awal tahun dibuat tanggal 1 Januari. Untuk periode SKP sampai akhir tahun dibuat penanggalan 31 Desember. Jadi untuk RHK-nya itu dari awal adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tidak dibuat bulanan atau triwulanan. Sedangkan bulanan atau triwulan itu hanya dibuat pada menu penilaian. Setelah kita sama-sama memahami, lanjut ya Bapak Ibu ke pembuatan periodenya. Di sini periode awalnya seperti yang dijelaskan tadi adalah tanggal 1 Januari. Kemudian periode akhirnya tanggal 31 Desember. Kemudian pendekatannya silakan Bapak Ibu pilih. Nah, jika di Kementerian Agama tahun 2024 itu ditentukan kuantitatif ya Bapak Ibu, namun untuk yang tahun 2025 ini saya belum mendapatkan informasi, namun saya akan menggunakan kuantitatif berdasarkan penilaian di tahun sebelumnya. Setelah pendekatan penilaian ini sudah Bapak Ibu isikan, selanjutnya silakan Bapak Ibu klik OK. Setelah membuat periode maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ini periodenya 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Pendekatan kuantitatif dengan statusnya masih draft. Untuk langkah selanjutnya ketika sudah ada draft SKP-nya, lanjut ke bagian detail SKP sini. Di bagian detail SKP sini,
Bapak Ibu silakan untuk menambahkan RHK di bagian sini Bapak Ibu. Tambah RHK. Silakan Bapak Ibu pilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Silakan Bapak Ibu pilih RHK atasan yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu semuanya. Dan pastikan ketika Bapak Ibu akan membuat SKP, menambahkan RHK di sini, pastikan bahwa pimpinan atau atasan Bapak Ibu semuanya itu sudah merekam RHK atau membuat SKP. Karena ketika pimpinan Bapak Ibu belum membuat atau belum rekam RHK, maka di bagian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi ini tidak akan muncul. Ini akan saya coba untuk mencari RHK pimpinan yang bisa saya ambil Bapak Ibu ya sesuai dengan tugas saya. Ini Bapak Ibu di RHK utama pimpinan ada meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel. Di indikatornya ada terkait dengan penyampaian LPG bendara pengeluaran. Jadi di sini akan saya pilih yang ini Bapak Ibu. Kemudian jenis RHK-nya ini karena masuk dalam iki mandatori maka akan saya masukkan di jenis RHK yang utama. Selanjutnya rencana hasil kerjanya ya Bapak Ibu, rencana hasil kerjanya akan saya kopikan sesuai dengan yang SKP saya tahun 2024. Ini rencana hasil kerjanya ya Bapak Ibu, tersusun dan tersampaikannya LPG bendara pengeluaran ke KPPN. Ini akan saya copy saja ya Bapak Ibu. Masukkan ke sini, kemudian klik OK. Setelah tersimpan maka akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ini RHK yang diintervensi dari pimpinan, kemudian rencana hasil kerjanya ini. Selanjutnya silakan ditambahkan indikatornya. Di sini indikatornya, aspeknya di sini ada kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Akan saya sesuaikan dengan ini ya Bapak Ibu. Ini kuantitasnya ini jumlah LPG bendara pengeluaran yang tertun dan tersampaikan ke KPPN. Ini aspek kuantitas ya Bapak Ibu, aspek kuantitas di sini indikatornya, kemudian targetnya 12 laporan. Kemudian klik OK. Selanjutnya tambah indikator lagi terkait dengan aspek kualitasnya. Ini akan saya copy paste saja Bapak Ibu agar lebih cepat. Targetnya 100%. Klik OK. Kemudian akan saya tambahkan lagi indikatornya terkait dengan aspek waktu. Ini terkait dengan aspek waktu adalah ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian. Ya Bapak Ibu. Targetnya 12 bulan. Klik OK. Ini satu RHK sudah saya isikan ya Bapak Ibu. RHK utama terkait dengan LPG bendara pengeluaran dan juga sudah saya isikan terkait dengan aspeknya baik kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk menambahkan RHK selanjutnya ya Bapak Ibu, terkait dengan RHK selanjutnya di iki mandatori, ini terkait dengan tercapainya kualitas kinerja pengolahan UP dan TUP. Jadi akan saya isikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dengan cara tambah RHK di sini. Selanjutnya pilih RHK pimpinan yang sesuai seperti yang di RHK pertama tadi. Selanjutnya silakan isikan indikator dan juga rencana hasil kerjanya. Ini akan saya isikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu karena untuk caranya itu sama seperti yang waktu pengisian RHK yang pertama. Jadi tidak akan saya tampilkan semuanya. Ini akan saya isikan terlebih dahulu. Untuk RHK utama sebagai penerapan iki mandatori ya Bapak Ibu ini sudah saya isikan semua. Ini ada 4. Yang pertama ini terkait dengan LPG bendara pengeluaran, kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan UP dan TUP,
Yang ketiga terkait dengan modal pajak, dan yang keempat ini terkait dengan pengembangan potensi. Ini untuk iki mandatorinya sudah saya masukkan semua di RHK utama ya Pak Ibu. Untuk selanjutnya akan saya isikan terkait dengan RHK yang tambahan. Untuk mengisinya sama ya seperti saat Bapak Ibu mengisi RHK utama. Hanya saja di sini perbedaannya di bagian jenis RHK-nya. Nanti RHK-nya di RHK tambahan sini Bapak Ibu. Silakan isikan rencana hasil di atasannya di intervensi, jenis RHK-nya tambahan, dan juga rencana hasil kerjanya. Di sini akan saya isikan terlebih dahulu karena untuk caranya sama. Kalau saya tampilkan semuanya akan terlalu panjang ya Bapak Ibu. Dia akan saya isikan terlebih dahulu. Ini ya Bapak Ibu untuk yang RHK tambahan munculnya kan di bagian bawah sini ya Bapak Ibu. Yang RHK utama ada di atas sini. Sedangkan yang RHK tambahan ada di bagian bawah. Ini sudah saya rekam satu RHK tambahan. Akan saya isikan RHK tambahan saya semuanya. Nanti akan saya lanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk RHK-nya ini sudah saya isikan semuanya ya Bapak Ibu, baik yang RHK utama maupun tambahan. Jika di bagian RHK sudah selesai, selanjutnya silakan Bapak Ibu ke bagian bawah. Di sini ada lampiran ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isikan di bagian berupa sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Ini akan saya isikan sesuai dengan SKP yang sebelumnya. Sini Bapak Ibu. Ini dukungan sumber daya itu diantaranya SK, kemudian pendidikan dan pelatihan, dan juga peralatan penuh kerja. Skema pertanggungjawaban ini hasil kerja dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Dan konsekuensinya ini ya Bapak Ibu, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk reward atau promosi yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan saya pastekan ke SKP sini ya Bapak Ibu. Jika di kolom sini ada beberapa poin ya Bapak Ibu tidak perlu memberikan nomor, tapi silakan Bapak Ibu tinggal di enter saja. Kemudian tuliskan lagi di bawahnya, contohnya ini ya Bapak Ibu. Seperti ini. Silahkan Bapak Ibu ketikkan saja di bagian sini. Kemudian enter lagi. Selanjutnya klik copy. Nah, di sini akan secara otomatis ada nomornya ya Bapak Ibu. Di bagian lampiran ini sudah terisi semuanya. Untuk langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu ke bagian atas lagi sini Bapak Ibu. Di bagian atas ini silahkan Bapak Ibu klik ajukan SKP. Jadi klik ajukan SKP ini adalah untuk mengajukan SKP ke pimpinan atau ke atasan untuk dicek. Jika ada perbaikan nanti akan ada notifikasi di sini untuk perbaikan. Jika disetujui maka di sini akan muncul persetujuan. Ini akan saya ajukan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Klik OK. Ini pengajuan ya Bapak Ibu. Jadi ini menunggu proses pemeriksaan oleh pimpinan. Jika nanti disetujui maka di sini akan muncul persetujuan. Jadi akan saya coba untuk menunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu sampai dengan hasil peninjauan atau pemeriksaan oleh pimpinan. Setelah mendapatkan informasi dari pimpinan bahwa SKP saya sudah dilakukan pengecekan, akan saya coba refresh ya Bapak Ibu apa hasil di sini terus SKP saya. Ini sudah persetujuan ya Bapak Ibu. Jadi SKP yang tadi saya ajukan itu sudah disetujui oleh pimpinan. Jadi untuk proses pengisian SKP atau perasaan kinerja di awal tahun itu sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan itu ketika pada periode penilaian, baik itu triwulan ataupun tahunan. Jadi demikian yang bisa saya berikan yang Bapak Ibu terkait dengan cara membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP tahun 2025 pada aplikasi e-kinerja dengan contoh RHK, JF, PK, APBN sebagai bendahara.
Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.